Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah sebuah perguruan tinggi vokasi yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Politeknik Negeri Ujung Pandang berdiri sejak tahun 1997, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas 8 guru besar, dosen, dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. Atas usaha dan kerja kerasnya, Politeknik Negeri Ujung Pandang berhasil mendapatkan akreditasi baik sekali dan menempati posisi perguruan tinggi vokasi terbaik 3 pada tahun 2022 menurut vokasi.id. Politeknik Negeri Ujung Pandang memiliki 2 kampus, yaitu Kampus 1 sebagai kampus utama dengan luas lahan sebesar 7,8 hektar dan Kampus 2 dengan luas lahan mencapai 32 hektar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Adil Leftinan. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai Corporate Social Responsibility. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian CSR, model pelaksanaan CSR, tujuan CSR dan manfaatnya, manfaat CSR, jenis-jenis program CSR, dan yang terakhir yaitu contoh kegiatan program CSR. Baik, adapun pengertian CSR menurut para ahli, pada kali ini menurut Coulter dan Nancy, CSR merupakan sebuah komitmen suatu perusahaan yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik. Dalam memenuhi hal tersebut, perusahaan bisa berkontribusi sebagai sebagian dari sumber daya perusahaan kepada pihak yang terlibat di dalam atau di sekitarnya. Baik, yang kedua yaitu model pelaksanaan CSR. Yang pertama, keterlibatan langsung. Model pelaksanaan yang pertama yaitu model keterlibatan langsung. Ini adalah sebuah metode di mana perusahaan akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Misalnya, perusahaan menyediakan bantuan berupa uang dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Yang kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi sosial. Metode ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan di negara maju. Tujuan dari model CSR ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat secara berkelanjutan. Contohnya yaitu Yayasan Coca-Cola Company, Sahabat Aqua, dan Dharma Bakti Astra. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan contohnya yaitu PMI, Palang Merah Indonesia. Perusahaan bisa melakukan donor darah yang dapat diikuti oleh karyawan maupun masyarakat secara umum. Yang kedua, dompet duafa. Melalui lembaga ini perusahaan bisa menyediakan jasa atau layanan pengelolaan dana sosial, misalnya dana kemahasiswaan, sedekah, zakat, dan lainnya. Yang keempat yaitu bergabung dengan konsorsium. Model yang terakhir ini adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek, di mana proyek tersebut merupakan sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya, proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan CSR dan manfaatnya. Adapun yang pertama yaitu nama baik dan citra perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. Biasanya program CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menunjukkan bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Tujuan berikutnya dari pelaksanaan program CSR yaitu untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka hal itu akan menciptakan sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Tak hanya itu, program CSR juga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka sendiri.
Yang ketiga yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Adanya sebuah perusahaan di suatu tempat tentu akan melibatkan banyak pihak yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu cara agar masalah yang ada di sekitar bisa terselesaikan yaitu dengan mengadakan program CSR. Masalah yang ada bisa muncul dari beberapa sisi, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Adanya program CSR menjadi salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dalam menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya yaitu manfaat CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama yaitu untuk perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan yang perlu diketahui yaitu ada 3. Pertama, untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Kedua, sebagai media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Ketiga adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Yang kedua yaitu manfaat untuk masyarakat umum. Manfaat yang didapatkan masyarakat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan dari berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Selanjutnya yang ketiga itu untuk pihak lain. Untuk pihak lain, manfaatnya yaitu bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang didapatkan oleh pemegang saham antara lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik, sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor baru. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian manfaat untuk pemerintah adalah mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR, mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis program CSR. Yang pertama yaitu cost promotion. Cost promotion ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu permasalahan. Adapun tujuan lain dari jenis CSR tersebut yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Dalam melaksanakan program ini, nantinya pihak perusahaan akan memberikan dana serta sumber daya sebagai upaya mendukung sosial melalui kegiatan community service dan kegiatan donasi. Baik, yang kedua yaitu cost related marketing. Perusahaan yang menggunakan program CSR yang satu ini biasanya mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan untuk suatu produk tertentu. Yang ketiga yaitu corporate societal marketing. Jenis CSR yang satu ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye. Umumnya bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan berupa isu kesehatan, lingkungan, dan isu-isu lainnya. Adapun tujuan dari CSR yaitu supaya bisa membantu dalam mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat yaitu corporate philanthropy. Jenis CSR tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencairkan dana. Adapun contoh dari CSR ini yaitu program sumbangan, charity, dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Yang kelima yaitu community volunteer. Community volunteer merupakan salah satu jenis CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk layanan atau jasa yang disediakan secara gratis untuk masyarakat. Biasanya perusahaan akan melibatkan sejumlah karyawan yang mau menyisihkan waktu mereka secara sukarela dalam berbagai aktivitas yang bisa mendukung keberlangsungan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Yang keenam yaitu rehabilitasi alam. Jenis CSR selanjutnya adalah program rehabilitasi alam. Di sini perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan limbah. Adapun beberapa contoh program rehabilitasi yang bisa dilakukan antara lain penanaman bakau, reboisasi hutan, penanaman bibit tanaman produktif, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Berikutnya adalah pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya pengelolaan ini, diharapkan bisa meminimalisir toksisitas limbah, sehingga ketika membuang limbah hasil produksi, maka limbah tersebut tidak akan merusak lingkungan sekitar. Yang kedelapan yaitu penggunaan sumber energi terbarukan.
Adapun jenis lain dari CSR yaitu untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan, mulai dari uap alam, angin, air, dan juga tenaga surya. Baik, selanjutnya itu contoh kegiatan program CSR. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi seperti membentuk program kegiatan koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan, mengembangkan UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan, dan memberikan beberapa dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu di bidang budaya. Di bidang budaya seperti mengadakan festival seni, melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan seniman yang ada di sekitar, dan melestarikan budaya serta karya seni. Selanjutnya yaitu di bidang lingkungan. Mengadakan program pengelolaan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat yaitu di bidang infrastruktur, seperti menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum, serta memperbaiki jalanan umum. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini yaitu yang pertama, CSR dapat menjadi strategi bisnis yang efektif. Yang kedua, CSR dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. CSR dapat memperkuat hubungan dengan stakeholder. CSR dapat membuka peluang pasar baru. CSR dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Serta CSR dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Adapun motivasi yang dari Mihaly yang dapat saya bacakan yaitu untuk memberikan pelayanan yang nyata, Anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.